Latihan kedua, melatih panca indera rasa. 1. Melatih pernafasan. Bila masa puasa dan latihan pernafasan, di video saya sebelumnya, selama 40 hari telah selesai dengan baik, berarti Anda telah memiliki daya magnetis yang lumayan, dan hasilnya bisa Anda buktikan, baik dan tidaknya. Latihan kedua bisa dimulai setelah latihan pertama di video sebelumnya. Latihan pertama usai. Dalam latihan ini pertama kita melatih pernafasan. Latihan ini bisa dimulai setiap pagi hari atau malam hari. Usahakan bila latihan malam hari harus diusahakan latihan berikutnya malam hari, jadi harus tetap dan teratur. Dan setelah setengah jam latihan, istirahatlah 5 menit. Setelah itu mulailah latihan berikutnya dengan pernafasan halus. Latihan ini bisa dikerjakan selama setengah jam. Tarik nafas sepelan mungkin sampai 15 denyut atau 25 denyut. Nafas tahan di dada, tubuh diregangkan lamanya 60 denyut. Bila belum kuat bisa dikurangi. Hembuskan lewat mulut lamanya 3 denyut. Bila sudah dapat bernafas dengan halus, latihlah bernafas di depan asap dupa dengan sikap berdiri. Jengkeng, kedua tangan mengepal di pinggang, usahakan jangan sampai asap masuk ke paru-paru. Bila masuk harus secepatnya dikeluarkan, dan ambillah udara yang bersih. Bila sudah menguasai bernafas halus di depan asap tanpa menghirup sedikit pun, bisa ditingkatkan dengan latihan selanjutnya, yaitu bernafas di depan bebauan. Untuk ini sediakan bau-bauan yang menyolok, bernafaslah sehalus mungkin, dan usahakan jangan sampai menghirup bau-bauan tersebut. Setiap kali latihan kontroloh kekuatan tubuh. Apa masih fit dan sehat? Untuk latihan, cari tempat yang bersih dan kering. Ambillah sikap duduk bersila dengan badan tegak dan tangan di pangku, bebas. Hentikan segala gerak organ tubuh, kendorkan semua otot, dan kuasai lingkungan. Tenangkan pikiran. Tarik nafas mengejut cepat dan penuh, kira-kira 2-3 denyut nadi rongga perut dan dada sudah penuh. Tahan nafas 25 denyut nadi. Keluarkan nafas 5 denyut nadi. Ulangi terus sampai latihan berakhir. Lama latihan pernafasan mengejut ini minimum setengah jam setiap kali latihan. Sehari minim latihan 1 kali. Maksimum 3 kali, pagi, siang, malam, tapi setiap harinya harus sama. Kerjakan sampai 5 hari dengan teratur. Dan perlu diingat bahwa setiap habis latihan beristirahatlah dan bernafaslah seenak mungkin. Hari ke-6 sampai hari ke-15 latihan hampir sama dengan di atas. Cuma dalam menahan nafas yang semula menahan 25 denyut. Setiap harinya ditambah 5 denyut sampai batas maksimal kemampuan Anda menahan nafas. Bila hal ini sudah dapat dikuasai dengan baik dan tanpa menghirup bau-bauan sedikit pun, mulailah berlatih dengan segala gerak sambil bekerja dengan nafas halus dan setiap hendak tidur. Berlatihlah bernafas halus sambil tiduran sampai benar-benar tertidur. 2. Melatih penglihatan mata. A. Berlatihlah melirikkan mata secara mendadak ke kanan dan ke kiri sambil tersenyum manis dan damai. Kemudian ke atas dan ke bawah dengan cara yang sama. Usahakan dapat melihat sasaran dengan tepat. B. Latihlah sekali lagi gerakan seperti di atas, tapi sekarang dengan pandangan tajam, seolah-olah terkejut atau marah. Dengan cara ini, wibawa Anda akan memancar lewat sorot mata Anda. Keterangan. Latihan di atas A dan B dikerjakan selama 10 hari. Latihan setiap harinya paling sedikit setengah jam dan waktunya bebas atau terserah Anda. Mulai hari ke-11, setelah latihan di atas selesai, berlatihlah melihat sebuah titik sebesar uang logam ratusan, dengan warna hitam, jarak memandang. Dalam latihan hari pertama dan kedua, 2 meter. Pandanglah titik hitam tersebut, jangan berkedip sampai saatnya warna tersebut berubah menjadi warna kuning kemilau, keputihan dan gemerlap. Latihan hari ketiga sampai hari ke-7 jaraknya setiap hari ditambah setengah meter, bila keadaan berat.
Jangan dipaksakan dulu, sebab mata bisa rusak. Kompreslah dengan bathwater atau teteslah dengan obat tetes mata. D. Kemudian pada latihan hari ke-8, berlatihlah melihat alam luas dengan menyatu rasa. Mengaku akan keagungannya. Dengan cara melihat air putih di gelas yang alas bawahnya dicat hitam. Pandanglah terus sampai merasa berada dalam alam hening tenteram, merasa dalam alam kehampaan dan keluasan tanpa batas. Mulai hari ke-9 sampai hari ke-19. Selama 10 hari, berlatihlah dengan melihat mukanya sendiri di cermin di setiap malam yang baik hening dan sepi. Jarak pandang 1 meter dan tepat di bawah muka diberi lampu penerang. Setelah itu pusatkan pikiran untuk menyertai pandangan mata yang tertuju pada masing-masing mata. Dibayangkan kaca. Baru setelah itu kuasai pernafasan sempurna. Pernafasan yang sangat halus. Dengan sikap duduk patrap atau jengkeng, kedua tangan di dada. Sedakep lihatlah terus sambil tersenyum lega. Ingat, sedikit pun jangan mengedipkan mata, dan tubuh jangan bergerak. Diam hening mematung. Terus lakukan demikian sampai pada saatnya kekuatan indera yang lain akan tersisih dengan sendirinya. Demikian lambat tapi pasti, bayang-bayang tubuh akan semakin menghitam dan menggelap, remang-remang menakutkan. Jangan berhenti sampai di situ, teruskanlah dan tetapkan hati Anda, sampai di tingkat ini biasanya tubuh terasa ringan dan terasa seolah-olah dibuai angin yang sejuk. Teruskan saja sampai muka kita di cermin terlihat memecah menjadi 2 atau kembar, dan berwarna putih pucat. Sampai pada tingkat ini awas. Jangan sekali-kali menggerakkan anggota badan dan merubah sikap pandangan, karena bila begitu akan sia-sia dan akan memulai lagi dari depan. Lama tapi pasti gambar bayang-bayang itu akan menyatu lagi seperti semula, hanya bedanya di sini muka sudah terlihat bercahaya kekuning-kuningan. Usahakan hal ini dipertahankan. Jangan sampai raut muka berubah warna, manca warna. Bila hal itu bisa dipertahankan agak lama, daya Anda yang tersimpan dan tersembunyi akan tergugah dan bangkit membuyar ke seluruh tubuh, memancar melindungi tubuh berwarna kuning pijar. Sampai di sini wajah kelihatan luar biasa berwibawa, mata tajam, mengkilat dan tubuh sudah tidak terasa berat, enteng dan ringan. Rasanya, sekarang hentikan latihan Anda dan sadarkan diri kembali. Jangan keburu-buru bangkit, tetapi pijat-pijat dulu di setiap ruas-ruas tulang kaki, supaya tidak kesemutan, kerindingan. Catatan, dalam soal warna yang memancar, pada saat latihan yang satu dan yang lain waktu tidak sama. Pikiran, nafsu, emosi setiap saat akan mempengaruhinya. Semakin lama jumlah waktu latihan, bab di atas akan semakin baik. Bila latihan tersebut di atas dirasa sudah cukup, maka selanjutnya berlatihlah berbagai pandangan yang lain, seperti mengejut, marah. Tetap memandang dalam cermin. Perlu diingat, jangan sampai kita terpengaruh oleh pandangan mata yang membalik, tetapi kuasailah secara sadar. Latihan selanjutnya melihat nyala lilin kecil. Sebaiknya latihan diadakan pada malam hari, lama latihan 10 hari, dan setiap kali latihan minimum 1,5 jam. Hari ke-1 sampai ke-5 pandanglah puncak nyala lilin kecil, 15 menit. Di arah depan, 15 menit lagi di arah samping kanan, dan 15 menit di arah samping kiri. Ulangi satu paling tidak 2 kali. Sekarang setiap pagi sekitar jam pukul 6 waktu setempat pandanglah matahari yang masih menyala merah. Awas, jangan sampai melihat nyala matahari yang putih pijar, sampai warnanya agak pijar tetapi tidak begitu kuat pijarnya. Lakukan latihan ini paling sedikit 5 hari. Sekali lagi jangan sampai memandang sinar matahari lebih dari jam 8 pagi. Bila latihan-latihan di atas sudah
terkuasai, maka sekarang kita lakukan latihan berikutnya. Yaitu, latihan melihat dengan mata hati kita. Ambillah kotak korek api dan berilah isi batang korek beberapa batang, jangan dihitung dulu. Pejamkan mata, coba pandanglah dalam kotak korek api tersebut. Bila bisa, coba hitunglah, kemudian cocokkan dengan kenyataannya. Bila cocok, berarti latihan Anda berhasil. Bersambung. Masih ada kelanjutannya teman-teman. Bagi yang hobi ilmu gaib bisa teman-teman pelajari. Sampai ketemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robik Firly Wali Wali Daya Amin.